Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya makasih banyak buat teman-teman semua yang udah nyempetin waktunya buat hadir meet pada malam hari ini. Saya Muhammad Nur Aprianto sebagai moderator atau perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Hukum Kekalahan Energi. Kami di sini beranggotakan, yang pertama ada Jeffrey Solido Alfandi, yang kedua ada Johannes Wahyu Agung Nugroho, yang ketiga ada Mas Putra Aldiansyah, yang keempat ada Mas Adi Fatailah, yang kelima ada saya sendiri Muhammad Nur Aprianto, yang keenam ada Muhammad Ridwan Setiawan, yang ketujuh ada Muhammad Akmal, yang kedelapan ada Muhammad Dafa Lubus Utama, yang kesembilan ada Naila Zahra Ramadhani, dan yang terakhir ada Nuko Erliana Putri. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Adi Fatailah. Oke, apa itu hukum kekekalan energi? Hukum kekekalan energi dalam termodinamika menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, tetapi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Ini adalah prinsip dasar yang berlaku dalam semua proses termodinamika. Beberapa poin kunci mengenai hukum kekekalan energi dalam konteks termodinamika, yaitu ada energi total. Dalam sistem tertutup, jumlah total energi tetap konstan. Energi dapat berpindah antar sistem atau diubah bentuknya, tetapi total energi akan selalu sama. Beberapa poin kunci lainnya dalam penerapan dalam termodinamika adalah energi dalam atau U. Adalah energi yang dimiliki oleh suatu sistem karena gerakan dan posisi partikel-partikelnya. Lalu kerja atau W di rumusnya adalah energi yang dipindahkan ke atau dari sistem melalui kerja mekanis. Lalu kalor atau Q adalah energi yang dipindahkan antara sistem dan lingkungan akibat perbedaan suhu. Untuk yang selanjutnya di sini ada beberapa rumus utama yang berkaitan dengan hukum kekekalan energi dalam termodinamika. Di sini ada persamaan energi dalam dengan rumus delta U sama dengan Q min W, di mana delta U sama dengan perubahan energi dalam sistem dalam satuan joule, dan Q adalah kalori yang ditransfer ke dalam sistem dalam satuan joule juga, dan ada W yaitu kerja yang dilakukan oleh sistem. Jika kerja dilakukan oleh sistem, nilai W positif, dan jika kerja dilakukan pada sistem, nilai W negatif. Berikut ada beberapa rumus utama yang berkaitan dengan hukum kekekalan energi dalam termodinamika. Delta U sama dengan Q plus W, yaitu dalam konteks di mana kerja dilakukan pada sistem oleh lingkungan. Yang kedua ada kerja dalam proses isotermal pada gas ideal, yaitu W sama dengan N RT ln VT per V1. N sama dengan VI apa VT sih? VI. N sama dengan jumlah mol gas, R sama dengan konstanta gas ideal, yaitu 8,314 Joule per mol Kelvin. T sama dengan suhu absolut, Vf sama dengan volume akhir, Vi sama dengan volume awal. Selanjutnya ada kerja dalam proses adiabatik, yaitu W sama dengan Pf, Vf dikurang Pi, Vi per lama ini
Ini lambang apa dah? Itu gamma. 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 Oh iya, gamma -1. Gamma dikurangi 1. Di mana PF dan PI sama dengan tekanan akhir dan awal. VF sama dengan dan VI sama dengan volume akhir dan volume awal. Gamma sama dengan rasio kapasitas panas dalam kurung CP per CV. Baik, selanjutnya ada beberapa rumus utama yang berkaitan dengan hukum kekekalan energi dalam termodinamika, yaitu persamaan energi total. Dalam sistem termodinamika, energi total atau E dapat dinyatakan sebagai E sama dengan U plus KE plus PE, di mana KE adalah energi kinetik dan PE itu energi potensial. Lalu siklus termodinamik, misalnya siklus Carnot. Efisiensi dari siklus Carnot dapat dinyatakan dengan rumus N sama dengan 1 min TC per TH, di mana N sama dengan efisiensi, TC sama dengan suhu reservoir dingin dalam satuan Kelvin, lalu ada TH suhu reservoir panas, itu juga Kelvin. Lanjut ke soal pertama, soal hukum kekekalan energi, di mana soalnya sistem pendingin udara yang digunakan di banyak gedung terdiri dari unit pendingin dengan kompresor. Udara didinginkan saat mengalir melalui koil pendingin. Pertimbangkan sistem pendingin udara 10 kW. Udara masuk ke unit pendingin pada tekanan 100 kPa dan suhu 30 derajat Celcius dengan laju aliran volumetrik 120 meter kubik per menit. Jika terjadi kehilangan panas dari udara di saluran ke lingkungan sebesar 150 Watt, tentukan suhu keluar udara. Nah, jadi diketahui di sini daya pendinginan yang dilakukan oleh unit ini sama dengan 10 kW, yang dimana dijadikan ke watt jadi 10.000. Lalu kehilangan panas ke lingkungan kilos sama dengan 150 Watt. Lalu ada tekanan udara P 100 kPa yang kejadian ke Pascal jadi 100.000. Lalu ada suhu udara masuk T-in sama dengan 30 derajat Celcius, yang dimana jadiin ke Kelvin jadi 303,15 Kelvin. Lalu selanjutnya ada laju aliran volumetrik udara V sama dengan 120 meter kubik per menit, jadiin ke meter kubik per second jadi 2. Lalu ada konstanta gas udara R sama dengan 287 Joule. Dan selanjutnya yang terakhir ada kapasitas panas spesifik udara pada tekanan konstan CP sama dengan 1005 Joule per kilogram kali Kelvin. Lanjut untuk menghitung massa jenis udara atau rho ini dengan menggunakan persamaan gas ideal, di mana rho sama dengan P per R dikali T-in, di mana P sama dengan 100.000 Pascal, R sama dengan 287 Joule, dan T-in sama dengan 303,15 Kelvin. Lalu langsung disubstitusikan nilai-nilai tersebut, terus sama dengan 100.000 per 287 kali 305,15 sehingga didapat hasil 1.142 kg per meter kubik. Baik, berikutnya ada soal kekekalan energi, yaitu sistem pendingin udara yang digunakan di banyak udah di slide belum? Udah ya? Bacain ada. Sistem pendingin udara yang digunakan di banyak gedung terdiri dari unit pendingin dengan kompresor. Udara didinginkan saat mengalir melalui koil pendingin. Pertimbangkan sistem pendingin udara 10 kW. Udara masuk ke unit pendingin pada tekanan 1000 kPa dan suhu 30 derajat Celcius. Dengan laju aliran volumetrik 120 meter kubik per menit. Jika terjadi kehilangan panas dari udara di saluran ke lingkungan sebesar 150 Watt, tentukan suhu keluar udara. Nah, pertama
Itu ada diketahui daya pendinginnya. Sekian pendingin dilakukan oleh unit pendingin Q sama dengan 10 kilowatt. Terus kehilangan panas ke lingkungan kilos sama dengan 150 watt. Tekanan udara masuk sama dengan 100 kilopascal. Suhu udara masuk Tin 30 derajat Celcius. Diubah ke Kelvin jadi 303,15. Laju aliran volumetrik udara sama dengan 120 menit. Terus konstanta gas udara 287. Kapasitas panas spesifik udara pada tekanan konstan 1005 Joule CP. Jadi kita langsung aja menghitung laju aliran massa udara. Laju aliran massa udara dapat dihitung menggunakan massa jenis yang baru kita hitung dan lanjut aliran volumetrik sama dengan M sama dengan rho kali V, di mana rho-nya itu 1140 kg meter kubik, terus Pi-nya 2 meter kubik per second. Jadi ditemukan M-nya sama dengan 1142 dikali 2. Jadi hasilnya 2284 kg per second. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita disuruh menghitung panas total udara. Langsung aja, kan udah diketahui nih unitnya apa aja. Terus langsung aja kita nyari hasilnya panas total yang diserap oleh udara di dalam unit pendingin. Rumusnya yaitu Qnet sama dengan Q min kilos, dimana Q sama dengan 1000 watt, terus kilosnya 150 watt. Maka Qnetnya sama dengan 10.000 dikurang 150, jadi hasilnya sama dengan 9.850 watt. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan menghitung suhu keluar udara atau T-out. Tadi seperti yang sudah diketahui itu seperti soal sebelumnya. Lanjut, maka dengan hukum pertama termodinamika, perubahan panas dapat dihitung dengan Qnet sama dengan M dikali CP dikali suhu masuk dikurang suhu keluar. Susun ulang persamaan untuk mencari suhu keluarnya. Jadi suhu keluar sama dengan suhu masuk dikurang Qnet per M dikali CP. Nah, ini lanjutannya. Jadi suhu keluar sama dengan 303,15 dikurang 9,850 per 2284 dikali 1005. Maka suhu keluarnya itu 298,89 Kelvin. Terus konversi ke Celsius menjadi, yaitu dikurang 273,15, maka menjadi 25,74 derajat Celsius. Jawaban akhir, jawabannya maka suhu keluar udara yaitu sekitar 25,74 derajat Celsius. Soal yang kedua, yaitu sistem pemanas air listrik digunakan untuk memanaskan air di rumah. Air dipanaskan saat mengalir melalui elemen pemanas. Pertimbangan sistem air pemanas air 5 kW. Air masuk ke pemanas pada tekanan 200 kPa dan suhu 25 Celcius dengan laju aliran volumatik 100 liter per menit. Jika terjadi kehilangan panas dari air di saluran ke lingkungan sebesar 100 watt, tentukan suhu keluar air. Diketahui daya pemanas yaitu 5 kW sama dengan 5000 watt. Kehilangan panas
100 watt, tekanan air 200 kilopascal, suhu air 25 Celcius, laju air volumatik air 100 liter per menit, kapasitas panas spesifik air 4184 Joule per kilo, massa jenis air P sama dengan 100 km per kubik. Yang pertama, menghitung laju aliran massa air. In sama dengan P kali V, sama dengan 1000 dikali 0,00167, sama dengan 1,67 kilo per second. Yang kedua, menghitung panas total diserap oleh air. Kinet sama dengan Ki kurang kilos sama dengan 5000 kurang 100, yaitu 4900 watt. 3. Menghitung suhu air keluar. Kinet sama dengan in kali Cp. Tot kurang Tin. Tot sama dengan Tin ditambah kinet per in kali Cp. Tot sama dengan 298,15 ditambah 4900 per 1,67 dikali 4184. Tot sama dengan 298,15 ditambah 0,7 sama dengan 298,85 K, sama dengan 25 T, 25,7 Celcius. Untuk soal 3 tentang soal hukum kekekalan energi, di mana sistem pengeringan menggunakan udara panas untuk mengeringkan bahan. Udara masuk ke pengiring pada tekanan 120 kPa dan suhu 40 derajat Celcius dengan laju aliran volumetrik 80 meter kubik per menit. Jika terjadi kehilangan panas dari udara di pengering ke lingkungan sebesar 250 watt, tentukan suhu keluar udara. Yang diketahui di soal yang pertama yaitu tekanan udara masuk 120 kPa dirubah ke Pascal menjadi 120.000. Suhu udara masuk atau Tin sama dengan 40 derajat Celcius dirubah ke Kelvin menjadi 313,15 Kelvin. Laju aliran volumetrik udara atau V sama dengan 80 meter kubik per menit dirubah menjadi meter kubik per sekon menjadi 1,33. Kehilangan panas atau kilos sama dengan 250 watt. Kapasitas panas spesifik udara CV adalah 1005 Joule per kilogram Kelvin. Sedangkan konstanta gas udara sama dengan 287 Joule per kilogram Kelvin. Sedangkan pertama yaitu kita menghitung massa jenis udara dengan rumus Rho sama dengan tekanan dibagi dengan R kali Tin. 120.000 dibagi 287 dikali 313,15. Maka diketahui massa jenis udaranya adalah 1,34 kg per meter kubik. Sedangkan yang kedua mencari laju aliran massa udara dengan m dot sama dengan Rho dikali V dot sama dengan 1,34 dikali 1,33 sama dengan 1,78 kg per sekon. Lalu menghitung suhu keluar udara atau Tot dengan rumus adalah Tin dikurang kilos sama dibagi dengan m dot kali Cp. Tot sama dengan 313,15 dikurang 250 sama dengan 100,78 dikali 1005. Maka Tot yang dihasilkan adalah 313,01 Kelvin. Dirubah menjadi Celcius menjadi 39,86 derajat Celcius. Lanjut untuk soal yang keempat, di mana reaktor kimia menggunakan pemanas untuk meningkatkan suhu reaksi. Campuran masuk ke reaktor pada tekanan 150 kPa dan suhu 60 derajat Celcius dengan laju aliran volumetrik 50 meter kubik per menit. Jika terjadi kehilangan panas dari reaktor ke lingkungan sebesar 300 watt, tentukan suhu keluar campuran. Diketahui tekanan masuk atau P sama dengan 150 kPa. Dirubah ke PA menjadi 150.000, sedangkan suhu campuran atau Tin adalah 60 derajat Celcius menjadi 333,15 Kelvin. Laju aliran volumetrik campuran atau V sama dengan 50 meter kubik per menit dirubah ke meter kubik per sekon menjadi 0,833. Sedangkan kehilangan panasnya atau kilosnya adalah 300 watt dan kapasitas panas spesifik campuran atau CV-nya adalah 1005
Joule per kilogram Kelvin. Sedangkan konstanta gas udaranya adalah 287 Joule per kilogram Kelvin. Langkah pertama penyelesaiannya menghitung massa jenis campuran. Dengan rumus adalah Rho sama dengan tekanan dibagi R dikali tin. Sama dengan 150.000 dibagi 287 dikali 333,15 menjadi 1,57 kg per meter kubik. Lalu menghitung laju aliran massa atau campuran M dot. M dot sama dengan Rho dikali V dot sama dengan 1,57 dikali 0,833 sama dengan 1,31 kg per sekon. Lalu mencari menghitung suhu keluar campuran atau T-out dengan rumus T-in dikurang kilos dibagi M dot kali Cp. Dengan mensubstitusikan semua hasil menjadi T-out sama dengan 333,15 dikurang 300 dibagi 1,31 dikali 1005. Maka T-out yang dihasilkan adalah 332,92 Kelvin atau kita rubah menjadi Celsius menjadi 59,77 derajat Celsius. Oke, soal hukum kekalahan energi yang kelima. Sistem penyerapan kalor digunakan untuk memanaskan cairan. Cairan masuk ke pemanas pada tekanan 100 kPa dan suhu 15 derajat Celcius dengan laju aliran volumetrik 70 liter per menit. Jika terjadi kehilangan panas dari cairan ke lingkungan sebesar 50 watt, tentukan suhu keluar cairan. Diketahui tekanan cairan masuk atau P-nya itu 100 kPa diubah menjadi 100.000 Pascal. Suhu cairan yang masuk atau T-in-nya 15 derajat Celcius diubah menjadi 288,15 Kelvin. Laju aliran volumetrik cairan atau V-nya 70 liter per menit diubah menjadi 0,001167 meter kubik per second. Kehilangan panas atau kilosnya 50 watt. Kapasitas panas spesifik cairan atau CP-nya 4184 Joule per kilo. Massa jenis cairan atau Rho-nya 1000 kg per meter kubik. Langkah yang pertama itu kita menghitung laju aliran massa cairan atau M-nya. M itu sama dengan Rho dikali V sama dengan 1000 dikali 0,01167 sama dengan 1167 kilo per second. 2. Menghitung suhu keluar cairan atau T-out-nya. Karena ada kehilangan panas, maka rumusnya kilos sama dengan M dikali Cp dikali T-out dikurang T-in. Susun ulang untuk T-out-nya, jadi T-out sama dengan T-in ditambah kilos per M dikali Cp. Kita substitusikan T-out sama dengan 288,15 ditambah 50 per 1167 dikali 4184. Maka dapat kita hasil dari T-out-nya 2808,16 K diubah menjadi suhu jadi 15,01 derajat Celcius. Nih, penutup dan ajakan. Jadi setiap tindakan kecil dalam menghemat energi memiliki dampak besar bagi lingkungan. Mari kita mulai dari diri sendiri untuk masa depan yang lebih cerah. Yuk hemat energi dan selamatkan bumi. Oke, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang bingung bisa ditanyakan saja ke kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.